Halo guys, kenalin nama aku Ahmad Bido Ramdhani. Di sini aku akan menjelaskan materi tentang diferensial atau turunan. Misalnya apa sih itu, ada turunan baku dan aturan rantai itu gimana sih caranya dan cara menghitungnya. Kita langsung saja ke pembahasannya. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu aturan rantai ada kayak gimana, nanti aku kasih tahu juga apa aturan turunan, itu misalnya turunan baku dan yang lain-lain. Setelah ini aku akan kasih materinya. Oke teman-teman, kita mulai dari aturan baku. Itu ada yang pertama, ada misalnya fungsi x pangkat n. Nah itu turunannya berarti n nya itu pindah teman-teman, dari n yang ada di sini itu pindah ke depan dan disitu dikurang 1 teman-teman. Nah kita ada contoh permisalannya, misal 2y, fungsi y itu 2x pangkat 2. Nah 2 itu misalnya A teman-teman, atau bisa kita tambah di sini A. Berarti di sini ada tambah A lagi dikali. Nah berarti gitu teman-teman, kelihatan nggak? Oke, kayak gitu berarti teman-teman. Nah ini A, ini x pangkat n, berarti pangkat 2 nya itu n. Nah jadi turunannya itu n nya itu pindah seperti yang di sini. N nya itu pindah ke depan, berarti 2 nya pangkat 2 ini pindah ke depan, jadi 2 dikali 2, AX nya tetap sama, berarti AX 2 dikali 2 X 2 min 1 N min 1 2 min 1. Oke, berarti kita langsung hitung aja, berarti 2 dikali 2 4, X 2 min 1 berarti 4X. X nya pangkat 1 ini saya tulis, berarti 4X. Turunannya berarti turunan dari 2x pangkat 2 itu 4x. Contoh soal yang kedua itu misal ada fungsi y sama dengan 4x pangkat 5 teman-teman, berarti 4 nya itu A, x pangkat 5, pangkat 5 nya itu n. Jadi kita pindahin lagi kayak tadi, 5 dikali 4, x 5 nya dikurang 1, n min 1, 5 kurang 1, 5 nya itu kan n. Berarti 4 kali 5 20, x 5 kurang 1 4. Oke, itu gampang teman-teman. Kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua ini jika ada fungsi pangkat x, maka turunannya itu sama teman-teman. Turunannya sama, yaitu tetap pangkat x. Misalnya y sama dengan 4x, berarti tetap sama aja turunannya ya 4x. Sama aja teman-teman. Kita lanjut ke persamaan yang ketiga. Misal ada persamaan y sama dengan axn, sama yang kayak tadi ya teman-teman. Ini juga, ini sudah yang dibahas, ini sudah juga yang ini tadi udah. Kita bahas lagi deh, nggak apa-apa. Misal ada fungsi y sama dengan 5x pangkat 3. Nah 5 nya itu A, x nya tetap, pangkat 3 nya itu n. Oke, nah ini fungsinya sama kayak yang ini sama yang ini sama. Nah kita turunin teman-teman. Nah yang dari 3 ini ke depan pindah dikali, nah berarti 3 dikali 5 x n min 1, berarti 3 dikurang 1, berarti 3 kali 5 15 x pangkat 2. Oke, yang itu tadi sama karena sama aja fungsi dan turunannya itu tidak ada bedanya. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. 1 2 3. Misalnya teman-teman kita ada fungsi y sama dengan pangkat kx, itu turunannya k dikali pangkat kx. Misal gini teman-teman, kalau misalnya ada fungsi
E sama dengan 10x 10 pangkat E sama dengan 10 pangkat X. Nah 10 nya itu K, X nya tetap X, berarti tinggal 10 nya pindah ke depan, berarti 10 E pangkat 10x. Kalau misalnya ini juga sama, yaitu tinggal ada di depan E nya itu ada angka teman-teman, berarti tetap sama, 3 ke depan berarti 15 E 3x. Itu cuma pindah dikali tinggal dipindahin ke depan. Misalnya kalau di angka depannya ada angka lagi, tinggal dikali seperti ini, 3 kali 5 15. Bedanya kalau yang ini itu yang pertama teman-teman, fungsi ini n nya itu atau pangkatnya itu dikurang 1. Nah kan kalau ini enggak, tapi ini ada x, yang ini cuman konstanta doang. Oke teman-teman, kita lanjut ke yang berikutnya. Yang berikutnya contoh ada persamaan AX, maka itu turunannya AX A pangkat X ln A. Nah contoh misal ada persamaan Y sama dengan 5X. Nah berarti Y 5 nya itu A, X itu tetap X. Nah berarti turunannya gini teman-teman, Y turunan dari Y ini, fungsi Y itu 5 sesuai tadi AX ln A, berarti tetap kita tulis yang di awal 5 pangkat X ln 5 ln A nya itu 5. Nah ini juga berarti persamaan, jika ada persamaan 7 pangkat X, yaitu tinggal ditulis lagi awalnya turunannya AX, 7 nya itu kan A, berarti 7 pangkat X ln 7 ln A ln 7, A nya kan 7. Oke teman-teman ngerti ya. Kita lanjut ke persamaan berikutnya. Misal teman-teman diberi persamaan Y sama dengan ln X, maka itu turunannya 1 per X. Nah ini kita terpaku juga sama aturan rantai. Bagi teman-teman yang nggak tahu itu aturan rantai, kalau misalnya ada 2 fungsi yang harus diturunin, itu lebih dari 1 fungsi, berarti itu turun aturan rantai. Kita menggunakan aturan rantai. Oke kita lanjut. Misal ada fungsi Y sama dengan ln 6X. Nah ini teman-teman, karena ln itu sama 6X itu beda fungsi, ada 2 fungsi berarti. Nah yang ini itu kita turunin itu yang 6X dulu teman-teman. Jadi turunan fungsi Y itu kita turunin dulu. Kita turunin di sini, misal Y sama dengan 6X. Nah kan AX n-1, turunannya seperti turunannya awal, AX n-1. Tinggal Y, kan ini cuma 1, berarti tinggal pindah teman-teman ke depan, berarti 1 dikali 6, X nya kan nggak ada, 1 dikurang 1, berarti Y sama dengan 6 doang. Kan X 1 dikurang 1 0, berarti nggak usah kita tulis ini tadi. Nggak usah kita tulis. Nah berarti teman-teman tinggal begini, yang ini yang mana yang ini, kalau kita turunin berarti tetap dari depannya turunan dari 6X yang ini kita turunin ke ini, berarti 6 turunan dari fungsi Y 6 dikali, nah turunan ln X itu kan 1 per X, kita tinggal turunin teman-teman 1 per 6X, berarti juga kita tulis X, berarti tinggal kita turunin 1 per 6X. Nah setelah ini diturunin berarti tinggal dikali ke depan 6 per 6 ya, kita sederhanain berarti 1 per X. Begitu ya teman-teman, diturunin dulu yang ini, fungsi ini, baru kita kali sama fungsi ln-nya. Ln-nya kan 1 per X 6, 1 per X.
Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Misal diberi fungsi Y sama dengan A log X. Ini turunannya 1/X ln A. 1/X ln A. Misal contoh teman-teman, dia kasih contoh, aku kasih contoh X, fungsi X sama dengan 6 log 4X. 6 log 4X. Nah, 6 itu A, 4X itu 4. Ini juga termasuk aturan rantai teman-teman. Yang ini kalau misalnya kita jabarin, yang ini kalau misalnya kita jabarin, itu hasilnya tetap sama kayak yang di atas teman-teman. Jadi kayak 4 dikali 1/4X, hasilnya juga sama, berarti 1/X. Kali keempat ini dikali jadi 4, tinggal dibagi 1/X. Oke, berarti kalau yang ini ya tetap 1/X, yang A nya di ini, di 6 ini pindah ke belakang, 1/X ln 6. Oke teman-teman, kita lanjut ke yang berikutnya. Yang berikutnya ini kita ke trigonometri, fungsi trigonometri. Misal ada persamaan sin X, maka itu turunannya cos X. Misal contoh ada fungsi Y sama dengan sin 4X, ya kita juga menggunakan aturan tadi teman-teman. Aku udah nulis turunannya berarti kan 4X sesuai tadi yang di soal, 4X ini 4X, berarti turunan dari 4X itu kan 1 dikali 4, 1 kan X itu kan pangkat 1, tinggal pindah ke depan, 1 kali 4 X 1 dikurang 1, karena X itu kan pangkat 1, jadi kalau 1 pangkat 1 jadi 0, jadi tinggal sisa 4, 1 kali 4 4, jadi turun jadi 4. Berarti kalau sin X itu, sin 4X itu kita turunin, berarti turunan dari fungsi Y ini berarti 4. Karena ini menggunakan aturan rantai, kita turunin dulu yang ini turunin berarti 4, kayak ini teman-teman, 4. Lalu turunan dari sin 4, sin itu cos, sin X itu cos. Nah kita turunin teman-teman, berarti sin 4X itu jadi cos 4X. Nah jadi kita turunin yang awal dulu teman-teman, yang 4X menggunakan aturan rantai yang pertama yang tadi aku udah jelasin. Terus hasilnya 4, itu kita turunin lagi yang sinnya jadi cos, yang di belakangnya yang 4X itu tetap ngikut, karena kan sesuai ini kan 4X sin X jadi cos X. Oke, kita lanjut ke yang cos. Yang cos itu misal diberi fungsi Y sama dengan cos X, berarti turunannya itu min sin, kebalikan dari yang ini sin min, tapi dia ada minusnya. Oke, jadi teman-teman sama aja, jadi tinggal kita turunin Y, fungsi Y sama dengan cos 5X, ya udah kita turunin teman-teman. Kalau 5X itu kan 5X, karena pangkat 1 jadi coba aku tulis pangkat 1 deh. Jadi turunannya itu 1 kan ke depan, ini kan satunya itu N, 1 dikali 5X 1, N nya dikurang 1, berarti hasilnya 5 dikali 5 X nya di kan, karena X nya pangkat 1 dikurang 1 jadi 0, jadi kan hilang, jadi 5. Jadi gini teman-teman, kita turunin dulu yang 5X ini udah ketemu kan tadi turunannya 5. Nah terus turunan cosnya itu kan min sin X, cos X turunannya min sin X. Jadi teman-teman kita turunin cos itu min sin, berarti tinggal kita taruh minnya di depan, tuh kita tulis sin X nya itu yang tadi 5X, ya kita tulis 5X. Oke begitu teman-teman, kita lanjut ke yang fungsi tan X kita turunkan jadi
sekant kuadrat X. Itu sama aja teman-teman kayak yang tadi. Bedanya itu berarti ya tan sama sekannya aja. Berarti kan 6X itu turunannya 6 doang. Sekant kuadrat 6X. Tetap ditulis 6-nya dulu. Turunan dari yang ini kita turunin, tannya itu sekan. Ini itu sekan. Turunan dari tan itu sekan kuadrat. Jadi tinggal kita tulis teman-teman, sekan kuadrat 6X. Karena ini fungsi X juga gabung. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Fungsi yang kotangan X turunannya itu min kosekan kuadrat X. Itu bersama teman-teman. Misal kalau contohnya kotangan 2X turunannya itu berarti 2X kan turunannya fungsi yang tadi yang aku udah jelasin, itu turunannya kan 2. Nah itu tapi kotangan itu turunannya min kosek. Berarti kita tulis minnya dulu, terus turun kotangannya itu turun kan jadi 2X. Jadi kosekan pangkat 2X. Oke, gini turunan jadi ini. Stepnya begitu ya teman-teman. Yang awalnya dulu yang 2X nya dulu kita turunin, baru yang belakangnya yang depannya yang kotangannya kita turunin jadi kosekan kuadrat. Ikut tetap 2X nya nggak usah kita turunin lagi karena ini jadi 1. Yang ini beda di depannya kita turunin, tapi yang 2 ini kita turunin jadi ini. Turunin yang ini dulu baru turunin yang ini semua. Nah jadi gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke persamaan Y sama dengan sekan X. Turunannya itu min sekan X dikali tan X. Nah ini bedanya ada dua trigonometri, ada sekan, ada tangan. Misalnya ada fungsi Y sama dengan sekan 3X. Berarti turunannya itu kita turunin dulu yang ini teman-teman. Jadi 3. Nah karena sekan X turunannya min sekan kali tan X, berarti kita tulis dulu minusnya. Terus sekan turunannya sekan, tetap berarti kita tulis sekan 3X dikali tan 3X. Terus kayak gini. X ini X, Oke. Jadi awal kita turunin masukin kayak ini. Ini di depan. Oke. Kita lanjut turunan yang terakhir. Y sama dengan fungsi Y sama dengan kosekan X. Keturunannya itu sama dengan min kosekan X dikali kotangan X. Hampir sama teman-teman ya, kita turunin aja. Y sama dengan kosekan 7X fungsi Y. Turunannya berarti 7 min 7 dulu kita tulis, terus kita tambahin min karena ini turunannya min. Kosekan 7X, ini X, kita tulis X nya lagi, kotangan dikali kotangan 7X. X. Oke, kali ini kita lanjut teman-teman terakhir ke yang mana itu ke fungsi perkalian. Nah contoh kalau misalnya diberi fungsi U ada 2 fungsi, berarti bisa ada fungsi dua fungsi dikali itu berarti. Nah ada yang harus U nya itu kita turunin, habis itu dikali V, ada ditambah U dikali V, turunan dari V itu. Nah mungkin teman-teman nggak ngerti, mungkin aku langsung kasih contoh soalnya biar teman-teman ngerti. Nah fungsi Y sama dengan 3X pangkat 5 dikali 2X. Nah jadi kan kalau U nya itu kan ini teman-teman 3X pangkat 5, V nya itu 2E pangkat X. Nah U itu kan 3X pangkat 5, berarti turunannya itu ya kita awal yang aku udah jelasin, 3 dikali 5 15 X pangkat 4. Nah turunan yang V itu sama teman-teman, fungsi EX sama dengan EX.
Nah turunannya EXX itu sama ini. Ini turunannya kayak gini. Nah kalau kita jabarin udah diturunin, berarti kan ngikutin ini turunan U dikali V nya kan 2X ini, disitu ditambah U nya kan mana tadi 3X, bukan turunan U ya, 3X dikali 2 turunan V yang ini. Nah ini sebenarnya udah ketemu teman-teman, seperti ini aja. Ini tuh udah bener pastinya kayak gini, karena nggak bisa dikali karena kan ini beda, variabelnya beda dan ini variabelnya beda. Udah kayak gini. Kalau misalnya kita mau sederhanain, ini bisa teman-teman. Jadi kita keluarin dulu 2X nya, jadi 2X di depan. Nah, ini sama aja kalau misalnya kita kali ke depan gini, kita kali pelangi, jadi hasilnya ini. Jadi kita ini bisa kita sederhanain, dibagi 3 bisa, dibagi 3 kan jadi 3, tapi di depannya dikali 3, berarti hasilnya kayak gini teman-teman. 6X dalam kurung 5X pangkat 4 ditambah X pangkat 5. Oke, kita lanjut ke yang pembagian. Kalau yang pembagian ini bedanya gini teman-teman, bedanya yang ininya tetap sama kayak yang X, tapi bedanya dia minus terus dibagi V kuadrat, bukan turunan V kuadrat doang teman-teman. Ingat kayak seperti ini, tapi dia pangkat 2. Oke, kita lanjut contoh soalnya. Misalnya 12X dikurang 9X plus 10, ini tuh dia berarti U nya teman-teman, ini U dan ini V. Oke, nah kita turunin dulu coba dua-duanya ini. Turunan U itu kan dia kan yang U nya itu pakai aturan rantai ya, jadi kan ada 2 fungsi lebih. Nah kalau misalnya kita turunin yang ini, itu dia jadi 24X, karena begini teman-teman. Kita jabarin coba, X nya itu pindah ke depan, berarti 2 dikali 12, X nya kan 2 dikurang 1, berarti hasilnya itu ini. Nah ini kalau 9 itu ya 9, tapi X nya hilang kayak yang tadi. Oke, berarti gini turunan dari U nya. Kalau turunan V itu sama aja teman-teman kayak yang ini, fungsi ini, berarti ini sama. Oke, kita masukin ke yang dari sini coba. U turunannya, fungsi U yang udah diturunin, yang ini kita tulis dikali V kayak yang ini, U yang diturunin ini dikali V biasa ini, dikurang U yang belum diturunin, berarti yang ini dikali V turunin sama aja kan, yang ini sama ini sama, dikali ini pangkat 2, V pangkat 2, turunan yang ini fungsi V ini di pangkat 2. Nah ini bisa kita sederhanain, coret. Nah, ini coret, berarti sisa 1. Berarti tinggal ini teman-teman, tinggal seperti ini, karena pangkat 2 berarti hilang 1, berarti 24X dikurang 9 dikurang 12X kuadrat ditambah 9X min 10. Berarti kita urutin dari yang pangkatnya paling tinggi, berarti minus 12X kuadrat dikurang, ini bisa nih 24 ditambah 9 berarti 33, dan ini juga bisa 9 dikurang 10, minus 9 dikurang minus 10, minus 9 dikurang 10 berarti minus 19. 4E nya sama. Oke, mungkin gitu teman-teman. Nah jadi gitu teman-teman tentang materi diferensial. Gampang kan? Oke, cukup sekian dari aku. Kurang lebihnya aku minta maaf jika ada yang salah, jika dalam perhitungan atau aku cara hitungnya salah. Teman-teman bisa benerin aja. Oke,
Sekian dari aku, bye bye.